Bapak Ibu, adik-adik yang saya hormati, adik-adik yang saya cintai, saya mau tanya sama adik-adik ini, siapa nama Presiden RI pertama? Saya kasih uang 5.000. Siapa nama? Sini Reden sini. Tepuk tangan buat Reden. Jalim. Buat adik-adik ada lagi 5.000. Coba dijawab. Siapa nama Wakil Presiden pertama Republik Indonesia? Jokowi. Bukan sama Pak Jokowi, Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama. Ayo, siapa yang bisa? Pak Ganjar. Pak Ganjar. Siapa anaknya kira? Oh, Wakil Presiden Republik yang pertama Pak Ganjar. Siapa nak? Widodo. Pak Muhammad. Pak Muhammad Hatta, sini. Tepuk tangan. Ya, salim dulu dong. Aku ya. Buat adik-adik ini ada lagi, ya. Dulu ada Presiden Republik Indonesia yang mendapatkan gelar Bapak Pembangunan. Siapa adik-adik? Ayo siapa? Iya, sini yang bisa menjawab. Di rumahnya kan? Adik-adik, ini masih ada lagi nih. Mae keri sekolah sepatu kok jawabnya. Adik-adik dulu ini. Saya mau dicoba adik-adik ini lebih cerdas dengan AI, ya, kalah dengan AI apa memang betul-betul pinter ini. Hari ini banyak orang, banyak anak yang kalah dengan AI. Ya, AI itu apa? Artificial Intelligence. Ya, kalah dengan kecerdasan buatan. Oke. Lebih lama belajar apa lebih lama main HP? Nungguin maknya gerak jalan ya main HP. Nah, saya perhatikan adik-adik harus menguasai teknologi, tapi jangan sampai dikuasai oleh teknologi. 20 tahun lagi nanti masa kamu besar, kalau kamu kalah dengan AI, kamu akan kalah semuanya, hancur semuanya bangsa Indonesia ini. Saya sudah survei kemana-mana, ini anak-anak ini sudah tidak peka dengan lingkungannya. Wabil khusus generasi mudanya. Makanya saya memprokodo Bu Muksin ini tujuannya supaya anak-anak itu tahu ini generasinya sudah tua. Saya sudah 54, apalagi yang bapak-bapak ibu-ibu yang lain-lain sudah tua. Ini saja di Blok N, kalau di kelurahan dibutuhkan generasi muda, saya nggak bisa kirim. Padahal data warga di kita ini 192 orang. Terus ditanya, Pak, datanya di warganya jenengan kan banyak, 192 orang. 192, 198. Tapi kita nggak pernah bisa mengirim pemuda. Wahai pemuda, kamu kemana di Blok M? Adik-adik ini juga nanti dulu 15 tahun waktu saya kesini, saya itu menjadi pasangan yang paling muda. Bapak-bapak yang sekarang sudah purna itu ya seperti saya ini ya. Terus sekarang sudah pada purna. Nah, kalian nanti yang akan menggantikan ini. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Siap-siap. Perhatikan ini. Kamu pilih uangnya atau pilih orangnya? Pilih orangnya. Ya, kita punya presiden ahli teknologi, dia bisa menciptakan pesawat terbang. Ya. Oke, sini. Lagi, salim lagi.
Ya, pinter tenan ya. Murid sapa? Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, saya tidak akan menyampaikan panjang lebar karena kemerdekaan kita semua sudah tahu. Hanya saya mengingatkan, marilah kita mensyukuri nikmat. Kita hanya menikmati kemerdekaan ini, tidak ikut berjuang seperti nenek moyang dulu. Waktu saya kecil, saya selalu bertanya kepada eyang kakung saya, yang itu kalau ada orang membuat rumah, kenapa di atas luwung itu pasti ada bendera, ada kain merah dan kain putih. Ada yang tahu nggak ceritanya ini ada kain merah, kain putih? Kalau ada yang tahu, Mak, ini Mak saya kasih 5.000 Mak. Ya, ini tinggal Maknya. Ayo Bapak, siapa yang tahu? Dulu ya, semua orang sampai setelah kemerdekaan, masa kecil saya tahun 70 ke 80 itu, setiap orang yang bangun rumah itu di kayu blandar yang paling atas rangka atap itu dikasih kain merah dan kain putih. Terus di atas itu ada gentong, terus ada pisang, ada padi, ya, kendi dan lain sebagainya. Nah, ada tebunya. Nah, siapa yang tahu sejarahnya 5.000? Loh, yang hari ini tawaran 5.000, nanti saya naikkan sampai 50.000. Yes. Bisa enggak? Mak, bisa enggak ini mak keren? Kadung tak daftar nang keluaran pesona mak keren. Zaman dulu Pak. Loh, iya, sejarah kan, the history itu kan menceritakan zaman dulu. Kalau nggak ada zaman dulu, nggak ada zaman now. Ketahuan gagal baca sejarah. Ya, orang tua ini. Kita kalau nggak begini kan nggak pernah kumpul. Nah, ini katanya Pak Widi tukangnya wong murah. Wah, sing ngapal Pak Edi. Ini lo 50.000 ya kawan ini. Ayo Pak Edi. Nih, siapa yang tahu? Tadi Bu Musin sudah menceritakan sejarah masa lalu, ya, sampai persiapan kemerdekaan. Saya menceritakan yang lebih lalu lagi. Harus kita ketahui itu perjuangan nenek moyang kita. Tidak ada yang tahu? Oke, close the door. Dulu yang namanya nenek moyang kita, ketika mau merebut kemerdekaan itu butuh waktu untuk menyadarkan orang-orang pribumi Indonesia, itu butuh waktu kurang lebih 100 tahun. Ulama-ulama dulu bergabung dan mereka bertemu dalam satu pertemuan. Makanya pertemuannya itu setiap malam Jumat itu dikemas kirim doa. Okay. Makanya ulama-ulama yang ada di Muhammadiyah itu ditugasi menjaga nasionalisme dan kebangsaan orang Indonesia. Ulama-ulama yang di NU itu ditugasi menjaga kepribadian dan nasionalismenya, kebangsaannya orang-orang di kampung. Ulama dulu mengatakan, ulama India, ulama dulu mengatakan dari NU, dari Muhammadiyah itu kumpul. Nah, kalau begitu kita harus ada resolusi bagaimana menyadarkan orang kita biar tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Belanda. Nanti kita butuh perjuangan. Saat butuh perjuangan kita harus punya bekal. Maka apa yang diajarkan ulama zaman dulu, setiap bangun rumah di atas itu harus ada kain warna merah, kain warna putih. Nanti kalau sudah waktunya diperintahkan berjuang pada tanggal 10 November, semua orang Indonesia sudah punya kain warna merah dan warna putih. Itu kalau nggak dengan cara begitu Belanda tahu kita nggak mungkin bisa punya bendera merah putih. Paham gimana? Jadi itu nenek moyang kita kalau berpolitik itu cantik sekali. Anak cucunya tidak tahu, pokoknya diajarkan dulu memiliki kain warna merah dan warna
putih. Kita kok warna merah kok kan gawe. Oh digawe. Oh iya, Pak Joki sudah lengkap merah putih. Ya, jadi nenek moyang kita dulu sebelum mau menyerang Belanda tanggal 10 November itu sudah mempersiapkan diri kurang lebih 100 tahun lamanya. Oke, makanya itu dinamakan resolusi pada waktu itu. Pernah mendengar nggak cerita seperti ini? Belum. Mana cerita nih? Makanya, nah ini yang adik-adik itu harus tahu bahwa dulu itu mau melawan Belanda, nenek moyang kita itu sangat kesulitan. Karena apa? Dulu perang Diponegoro yang pertama itu bukan melawan Belanda, tapi melawan orang Indonesia sendiri yang menjadi andek-andeknya Belanda. Itu perang Diponegoro yang pertama. Barulah perang Diponegoro yang kedua tahun 18 berapa? 25 sampai 1830. Itulah yang betul-betul melawan Belanda. Makanya pertama itu Diponegoro perang melawan orang-orang yang menjadi andek-andeknya Belanda. Makanya kelompoknya Pangeran Diponegoro itu dikatakan oleh Belanda adalah kelompok ekstremis. Istilah zaman Belanda adalah ekstremis. Kamu, orang-orang ekstremis, ya. Kalau usia-usia seperti saya ini kan sering lihat ini kayak Pak Rudi itu, ya, film-film zaman dulu layar tancap, ya. Nah, itu Belanda yang kedua perang dengan Diponegoro itu sudah bangkrut, ya, bangkrut. Tetapi Belanda itu pulang kampung. Dia bersekutu dengan sekutu yang ada di Eropa kembali menyerang Indonesia. Adik-adik, dulu nenek moyang kita perang gak punya senjata, adanya bambu runcing. Bambu runcing itu hanya dibacakan doa-doa, ayat-ayatnya Al-Quran. Ya, habis itu ujungnya hanya ditancapkan darahnya. Apa yang ada di situ? Ada darah kata hijau, dibacem selama 1 minggu lebih, ujungnya dikasih. Nah, racun seperti itu barulah dilempar-lempar. Padahal Belanda itu punya tank, punya meriam dan semuanya. Kemudian orang Surabaya mengatakan kalau Belanda datang, dia mengatakan danco, dan Belanda datang danco. Kata-kata danco ini hari ini menjadi saru. Sebenarnya nggak saru. Dulu itu setiap tanknya Belanda ada tulisannya danco. Makanya orang Surabaya bersama Bung Tomo kalau Belanda datang mengatakan danco. Nah ini yang nggak ngerti sejarah, ketika ada orang mengatakan danco itu sudah langsung kata-katanya kok kotor. Dulu memang Bung Tomo bersama pemuda di Surabaya mengatakan kalau Belanda datang mengatakan danco teko. Iya itu lihat itu di sejarah itu kan ada tulisan tank Belanda, ya, kereta-kereta itu ditulis oleh pemuda Indonesia, hidup atau mati, merdeka atau mati. Gitu. Tapi kereta itu sekarang sudah nggak ada foto-fotonya saja. Masa kecil saya dari Badas ke Kediri itu naik kereta. Kalau udah naik kereta bajunya bolong karena keretanya pakai kayu bakar. Bukan seperti sekarang. Kemarin saya ke Jakarta naik ke Bandung naik kereta panoramik. Bela ini 1,5 juta pengen ya Allah cuma ini tok ae 1,5 juta. Ya, tapi karena gratis ya saya mau, kalau nggak gratis saya nggak mau. Adik-adik, ini adalah kemerdekaan 78 tahun yang lalu. Mau nggak? Mau? Mau yang ini atau yang ini? Kalau 50 ini harus berdiri di sini, berdirinya di sini. Ya. Siapa yang berani berdiri di sini nanti dapat hadiah 50. Ya, siapa yang mau berdiri dulu? Berdiri di sini.
Ya, berdiri. Sini berdiri di sini. Ya, sini apa-apa, nuwun sewu, bapak-bapak, sini berdiri. Ada sana. Ya, ya, sini. Pikir-pikir. Ya, dikerjani Pak RT ya. Berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang satu. Maju sini, ayo. Ayo sini. Ayo sini. Ini sini. Ya, ini adik-adik ada 2 pertanyaan harus dijawab. Ya. Yang pertama, ya, siapa yang cepat nanti yang akan dapat nanti disuruh sama Pak Wid. Ya. Pertama, siapa yang hafal Pancasila? Ini dulu lagi karena cepat sini. Hafalin dulu Pancasila. Ada sana. Pancasila satu kena ya. Ayo. Udah, ini jurinya semuanya juri. Yang keras. Semangat. Pancasila. Ya. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam bermusyawarah dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, pertanyaan yang kedua, karena 50.000. Kalau 5.000 gampang. Ini 50.000. Ya, Pancasila ditambah lagu kemerdekaan 17 Agustus. Bisa itu. Ayo, semangat. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Mari merdeka bangsa. Cukup. Kesana dulu. Tapi ini yang Pancasila dulu. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam bermusyawarah dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini dulu tambah lagi 1. Nyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Ayo, bisa enggak? Bisa ke sana. Ada 50.000. Tambah lagi. Angkat tangan. Ayo masih. Siapa yang hafal Pancasila angkat tangan? Dapat. Ayo. Kalau lagu Minggiro RT telu RW pitu arep liwat Minggiro. Ayo, siapa yang bisa lagu Minggiro? Ayo sini. Minggiro.
loh. Contohnya anak istiqomah nungguin mamanya.